Eh, jadi saya ada diberi kesempatan untuk men-share ya tentang apa sih ini, karena memang sering ini adalah Ramadan series, jadi ini memang kita mendiskusikan atau men-sharing tentang bagaimana sih bulan puasa ini dalam bulan Ramadan ini dengan hubungannya dengan coronary artery disease. Memang banyak, terus terang banyak problematika dengan jantung, dalam khususnya jantung itu bermacam-macam, coronary disease, heart failure, hipertensi dan lain-lainnya. Nanti akan ada di webinar series yang selanjutnya. Mungkin ini saya lebih detail ke coronary artery disease. Jadi apakah ada yang kita lakukan berbeda pada pasien-pasien dengan coronary artery disease pada bulan Ramadan ini? Ya. Jadi sebagai background umum bahwa bulan puasa di bulan Ramadan ini adalah kondisi yang sangat vital bagi seluruh umat Muslim ya di dunia, dan memang salah satu rukun Islam di mana ya kita harus melakukan kewajiban, yaitu adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, kita sebagai fisisi atau sebagai dokter seringkali kita menunda pasien pada ada kelainan gangguan atau kelainan sakit untuk tidak melakukan suatu puasa ini. Tapi banyak juga pasien-pasien itu masih tetap melakukan puasa karena ya masalah religius ini, karena kondisi bulan puasa ini 1 bulan penuh berkah, dan itu selama 1 tahun cuma sekali. Jadi itu banyak pasien tetap ingin puasa. Dan kadang kala dokter dan physician itu kita agak bingung, kita gimana ya kita memberikan suatu suggestion atau advice pada pasien yang mengalami gangguan jantung, tapi dia ingin melakukan puasa di bulan Ramadan. Jadi apakah perlu kita merubah suatu daily practice pada pasien-pasien seperti ini? Nah, kita jawab. Jadi sebetulnya ada banyak jurnal, tapi ini memang nggak banyak, lingkupnya nggak banyak, yaitu jadi subjeknya pun nggak banyak, tapi kita tetap belum ada guideline atau konsensus bagaimana sih kita mengatasi pasien dengan kondisi dalam keadaan puasa, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini sebagai outline-nya, jadi bagaimana Ramadan fasting atau puasa di bulan Ramadan pada pasien dengan stable coronary artery disease, yaitu pasien dengan jantung koroner yang stabil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bulan puasa atau puasa ini dengan hubungannya dengan acute coronary syndrome, jadi keadaan acute coronary syndrome. Nah, yang ketiga, bagaimana bulan puasa ini atau puasa Ramadan ini pada pasien mengalami acute coronary syndrome atau mungkin dia mengalami jantung koroner yang stabil, tapi yang akan melakukan suatu tindakan, yaitu tindakan revaskularisasi atau PCI. Dan bagaimana dengan obatnya? Seringkali ini adalah menjadi permasalahan. Bagaimana dengan obatnya pada bulan Ramadan? Ya, kita bahas satu-satu. Jadi kalau yang pertama kita bicara yang paling sering kita jumpai di poliklinik, di vaskes, yaitu adalah chronic coronary syndrome atau dulu kita sebut dengan stable coronary artery disease. Nah, secara umum pasien dengan stable coronary artery disease itu sebetulnya boleh untuk puasa, karena dikatakan bahwa ternyata tidak ada perubahan efek signifikan sama sekali pada kondisi bulan puasa atau pada dia puasa di bulan Ramadan. Ya. Ini adalah beberapa jurnal bahwa tahun 2004 ini ada jurnal yang mengatakan bagaimana sih efek dari puasa di bulan Ramadan pada pasien dengan jantung. Ternyata efek dari puasa ini pada pasien dengan jantung adalah sangat minimal. Dan ternyata ada juga Temizan et al. Ini pun mengatakan bahwa puasa di bulan Ramadan itu malah ada rumor bahwa akan meningkat kelainan jantung koroner. Tetapi ternyata tidak, does not lead to increase number of acute cardiac care. Dan secara subjektif pasien yang mempunyai gangguan jantung
itu secara umum pada saat bulan puasa itu tidak ada perubahan dari keadaan umum atau keadaan klinisnya dia. Dia nggak ada mengalami simptom, bahkan ada sekitar 8% simptomnya improvement, jadi malah jauh lebih baik, misalnya seperti itu. Jadi secara umum efeknya baik, nggak ada apa-apa. Maksudnya masih dalam batas minimal, jadi tidak berpengaruh signifikan. Nah, impact-nya apa? Impact-nya dalam puasa di bulan Ramadan ini apa? Ternyata sekitar 66% ya nggak ada apa-apa, nggak ada bedanya. Jadi sama baik itu enggak ataupun fasting ataupun puasa ternyata nggak ada bedanya. 27% malah jauh lebih baik. Ya. Hanya sekitar 4,5% memang dia mengalami rehospitalisasi atau rawat inap karena kelainan-kelainan dari jantung tersebut. Tapi secara umum sekitar 66 itu tidak ada perbedaan, atau 27% malah dia jauh lebih enak kondisinya pada saat bulan Ramadan. Nah, ini adalah suatu studi yang pertama untuk yang melihat efek dari puasa pada pasien dengan kita lihat simptomnya, simptom dari CAD, di mana yang paling sering adalah chest pain atau ngos-ngosan atau sesak nafas. Nah, itu bagaimana? Nah, sekitar 300 pasien kita lihat dibagi dua, yaitu adalah fasting group sama non-fasting group. Ternyata perbedaannya pada yang puasa atau yang tidak puasa pada pasien dengan jantung koroner, ternyata simptomnya sama saja, hampir mirip. Jadi chest pain-nya punya juga nggak banyak pada pasien dengan yang puasa atau yang tidak puasa. Jadi kurang lebih hampir sama. Nah, jadi dikatakan bahwa kalau yang lain adalah Musafi et al. Mengatakan secara prospektif menstudikan jurnal ini sekitar 148 pasien dengan CAD, penyakit jantung koroner, dengan ejection fraction yang masih baik, ternyata dia masih bisa melakukan puasa Ramadan dengan baik, dan itu simptomnya pun tidak ada perbedaan bermakna dibandingkan pasien yang tidak melakukan puasa. Jadi sehingga dikonklusikan bahwa pasien dengan jantung koroner dengan ejection fraction yang baik itu boleh melakukan puasa pada saat Ramadan. Nah, bagaimana kita lihat juga puasa Ramadan ini, kita lihat dengan cardiovascular risk. Kita sering lihat yaitu adalah Framingham Risk Score. Di situ ada banyak risk score yang bisa kita lihat apakah dia ada risiko nggak jadinya kardiovaskuler. Nah, ini adalah suatu jurnal yang melihat selama 10 tahun coronary heart disease berdasarkan Framingham Risk Score. Ternyata hasilnya apa? Nepati et al. Mengatakan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan. Ya, jadi ada peningkatan yang signifikan, dan terutama pada apa? Pada lipid profile. Jadi kadar kolesterol, terutama ada peningkatan dari HDL, kemudian ada penurunan dari total kolesterol, LDL, dan trigliserid. Bagaimana dengan systolic blood pressure? Juga ada peningkatan atau perbaikan dari systolic blood pressure. Tentunya yang terakhir adalah tentunya dari berat badan. Tentunya dengan puasa biasanya berat badan akan menurun, BMI (Body Mass Index) mungkin juga menurun, dan juga waist circumference akan menurun. Tentunya ini akan memperbaiki suatu faktor-faktor risiko untuk kejadian kardiovaskuler. Tentunya ini mengatakan bahwa ternyata baik untuk dilakukan suatu puasa Ramadan. Nah, tadi kita bicara tentang hubungannya dengan chronic coronary syndrome atau pasien dengan jantung koroner yang stabil. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien mengalami serangan akut coronary syndrome? Bagaimana? Apakah tetap dia boleh melakukan puasa? Nah, sebetulnya pasien dengan atau di bulan puasa Ramadan ini bukan berarti pasien mengalami dia nggak makan, nggak kurang makannya, malah menyebabkan peningkatan jantung koroner. Ternyata tidak. Jadi ternyata puasa di bulan Ramadan ini tidak meningkatkan
kejadian-kejadian dari akut cardiac care. Jadi sebetulnya sih tidak ada masalah. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kejadiannya acute coronary syndrome? Sebetulnya kalau misalnya pasien dengan puasa, itu apa sih yang terjadi sebetulnya? Kita bicara tadi kembali lagi, kalau misalnya dia puasa, tentunya katekolamin itu akan menurun. Nah, katekolamin ini akan meningkat tentunya kalau pasien-pasien yang mengalami acute coronary syndrome. Nah, selain itu juga adanya karena preload-nya kurang, nah dia venous rhythm-nya pun juga kurang, sehingga simpatisnya pun juga akan turun, sehingga blood pressure-nya akan turun, heart rate-nya akan turun, cardiac output-nya turun. Dan sehingga itu mengapa pasien-pasien mungkin ya di bulan Ramadan itu bisa dikonsumsikan bulan Ramadan malah pasien dengan acute coronary syndrome sangat jarang dibandingkan yang tidak bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya acute coronary syndrome bagaimana? Apakah perlu puasa? Sebetulnya ya nggak perlu, nggak usah kayak gitu. Karena apa ya? Tentunya kalau misalnya pasien dengan acute coronary syndrome ya risikonya tentunya hemodinamiknya nggak stabil karena dia perlu cairan, perlu vasopresor dan juga ada obat-obatan yang harus diminum. Jadi tentunya seperti obat-obatan aspirin, clopidogrel, statin, beta blocker, ya ACE itu tentunya ya harus tidak perlu puasa pada kondisi acute coronary syndrome. Nah, kita bicara yang ketiga. Jadi kalau acute coronary syndrome kita nggak boleh, tapi kalau coronary stabil ya mungkin boleh, stabil nggak apa-apa, masih aman. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pasiennya ini stabil tapi ingin mau melakukan suatu coronary intervention atau revaskularisasi. Nah, kalau misalnya kita melakukan coronary atau percutaneous coronary intervention, ya tentunya pada saat pertama ya kita sebaiknya tidak boleh puasa karena yang penting untuk kita lakukan suatu coronary angiografi adalah hidrasi yang cukup. Cairan yang masuk ke dalam tubuh harus cukup. Sehingga kalau misalnya memang mau melakukan PCI, sebaiknya tidak perlu puasa. Nah, setelah tindakan PCI bagaimana setelah pulang? Apakah boleh langsung puasa? Nah, ini adalah ada research artikel mengatakan setelah PCI bagaimana? Nah, ini sekitar ada 300 pasien dibagi menjadi 2. Yang satu dia setelah PCI itu ternyata dia melakukan puasa, sedangkan sekitar 153 dia tidak puasa. Hasilnya bagaimana? Nah, ternyata memang betul kalau misalnya pada awal-awal itu memang ada resiko terjadi suatu major adverse event ya. Jadi salah satunya adalah bisa terjadi suatu stent thrombosis sehingga resiko itu tentunya sangat tinggi pada awal-awal pertama kali Ramadan sehingga itu di jurnal ini mengatakan baik itu fasting atau non fasting itu memang ternyata ada peningkatan major adverse cardiac event pada awal-awal pertama setelah PCI. Nah, jadi timingnya bagaimana? Timingnya tentunya ya kita lihat dulu kira-kira setelah tindakan PCI kemudian mau puasa itu kira-kira ada perbedaan waktu nggak durasinya. Kalau misalnya lebih dari 3 bulan itu mungkin bisa kita lakukan suatu puasa Ramadan. Tapi kalau misalnya terlalu dekat dengan bulan Ramadan setelah PCI, nah itu mungkin harus dipertimbangkan, mungkin tidak, jangan dulu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran ternyata kalau yang puasa itu ternyata ada peningkatan pada 30 atau 30 sampai 90 hari pertama setelah PCI. Ada peningkatan, ada kelainan STEMI atau unstable atau non STEMI. Dia masuk rumah sakit. Sedangkan kalau yang non fasting dia tidak ada karena dia tetap minum obat. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih sama, yaitu adalah pada awal pertama, yaitu 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan pertama itu harus hati-hati. Karena baik itu fasting atau non fasting ya tetap harus hati-hati karena itu berisiko meningkatnya suatu MACE tersebut. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya bisa terjadi suatu MACE ini pada pasien dengan puasa Ramadan?
Ya, risikonya kemungkinan dia terjadi hemokonsentrasi, adanya penurunan cardiac output pada saat puasa Ramadan sehingga terjadi suatu slow flow dan akhirnya yang tidak inginkan adalah suatu stent trombosis. Jadi ini adalah yang risiko yang harus ditanggung kalau misalnya pasien ingin melakukan puasa Ramadan. Tapi ya tetap harus hati-hati. Jadi bagaimana kita keinginnya pasien dengan post dilakukan PCI? Nah, dikatakan bahwa Ramadan atau puasa Ramadan itu lebih baik boleh dilakukan puasa apabila setelah 3 bulan setelah PCI yang terakhir. Dan itu biasanya pun jauh lebih bagus juga kalau pada pasien yang mungkin PCI-nya tidak terlalu bermasalah atau yang simple lesion. Nah, itu mungkin juga bisa dilakukan puasa Ramadan. Nah, yang terakhir, outline yang terakhir yang adalah suatu drug consideration pada pasien dengan puasa Ramadan. Jadi ini adalah obat-obat yang sering kali kita berikan pada pasien-pasien dengan jantung koroner, yaitu antiplatelet, statin, beta blocker, ACE inhibitor, ARB, dan antiangina. Dan ini biasanya nggak ada masalah karena biasanya obatnya diberikan once daily atau twice daily. Jadi itu bisa kita atur baik itu pas pada saat berbuka atau pas pada waktu sahur. Jadi sebetulnya secara umum tidak ada masalah. Nah, bagaimana yang obat-obatnya yang short acting? Nah, ini harus dirubah, kita merubah menjadi long acting formulasi. Contohnya diltiazem yang seharusnya mungkin 3 kali, kita berikan long acting diltiazem sehingga di mana dia akan menjaga selama 1 kali 24 jam. Dan juga pada pasien-pasien dengan yang short pemberian ACE inhibitor seperti captopril di mana dia short acting, kita rubah menjadi yang once daily, yaitu yang long acting. Jadi tentunya efikasinya harus sama. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan sublingual drug? Nah, ini cukup menarik ini. Ternyata dikatakan kalau ISDN atau nitrat sublingual itu ternyata tidak dikatakan suatu break fasting. Tapi memang ini agak ragu karena dia harus hati-hati benar karena tidak boleh yang di apa namanya yang kita sublingual itu harus benar-benar dissolve di mulut. Jadi dia tidak boleh masuk ke dalam atau swallow ke dalam lambung. Nah, itu adalah yang agak sulit. Tapi dikatakan di sini sebetulnya sublingual drugs itu tidak break fasting. Jadi masih bisa untuk itu melanjutkan puasa. Tapi ini memang agak sulit dan itu harus hati-hati. Nah, sebagai kesimpulan bahwa pasien dengan jantung koroner, baik itu yang stabil, tentunya boleh melakukan suatu puasa Ramadan. Dan ternyata puasa Ramadan tidak meningkatkan insidensi suatu acute coronary syndrome. Kalau pasien dengan acute coronary syndrome, jangan kita lakukan, jangan langsung kita lakukan suatu puasa Ramadan. Nah, kalau misalnya setelah dilakukan PCI, sebaiknya kita tunda terlebih dahulu, lebih safe, lebih baik, yaitu adalah lebih dari 3 bulan setelah prosedur, baru nanti kita boleh melakukan puasa Ramadan. Dan obat-obatannya yang kita berikan selama ini, kita rubah menjadi once daily atau twice daily. Jadi supaya lebih nyaman untuk pasien. Dan untuk pasien-pasien dengan jantung koroner ini memang tetap harus case by case. Jadi memang tetap sebaiknya harus konsultasi ke dokter spesialis jantung untuk kita mengarahkan kira-kira yang baik untuk pasien bagaimana. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.